juga kamu juga. Oh, nanti kita pedot loh. Kalau nangis apa? Kalau nangis Kita pedot. Yes guys, akhirnya Malaysia menanggung kekalahan. Aduh, kecewa betul aku. Tapi itulah guys, Malaysia penguasaan bola memang power. Tapi finishing tak ada. Aduh, yang letihnya gol nombor 1, nombor 2 tadi tu lah. Baik kita tak mana-mana tak. Aduh, bengang betul aku lah. Intention shot. Tak apa, itu baru satu game. Nanti kita akan tunggu the next game nanti. Next game confirm kita perform. Biasalah Malaysia, mula-mula memang kita selalu kalah mula-mula. Akhirnya akan menang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat. Dan semoga teman-teman di rumah sekeluarga selalu pun dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi dimana baru saja kemarin di tanggal 15 Juli gelaran Piala AFF sudah dibuka. Dan dimana yang membuat saya menarik ini pertandingan antara timnas Malaysia dan timnas Filipina, yang dimana dimenangkan oleh timnas Filipina dengan skor 2-0. Itu sangat mengejutkan ya guys. Jadi ini sangat membuat terkejut supporter timnas Indonesia dan timnas Malaysia, yang tanpa diduga timnas Filipina bisa mengungguli atau mempercundangi timnas Harimau Malaya, yaitu timnas Malaysia dengan skor 2-0. Jadi ada banyak komentar-komentar dari para netizen Malaysia dan para netizen Indonesia ketika timnas Harimau Malaya kalah dari Filipina dengan skor 2-0. Lah, itu yang saya ingin reaksi kali ini karena seru juga nih ya. Ya sebenarnya permainan timnas Malaysia kemarin saya lihat itu sangat baik guys, dan dilihat dari statistik pun timnas Malaysia unggul ya guys. Ball position jauh banget, 70 banding 30 guys. Jadi mungkin ini hanya kurang beruntung saja timnas Malaysia ya untuk bisa meraih poin penuh. Dan semoga kedepannya di match berikutnya nanti ketika melawan Brunei dan King Indo bisa mencuri poin. Semoga ya guys. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita saksikan video-video berikut ini. Weh, apa jadi dengan Malaysia? Malaysia kalah dengan Filipina guys. Malaysia kalah 2-0 ni, aku tengok performance daripada player memang agak mengecewakan, terutamanya dari segi individual error pemain-pemain Malaysia. Decision making player-player Malaysia tak bagus untuk perlawanan kali ni tau. Sebab tu diorang bolos 2 biji gol. Bukan setakat defense saja, aku tengok dekat bahagian attacking pun Malaysia kurang bagus tau, terutamanya dari segi finishing dan juga decision making dekat final third. Kalau kita tengok squad Malaysia, rata-rata player yang mewakili Malaysia adalah pemain-pemain muda tau, and kebanyakannya adalah player lokal, bukannya player antarabangsa ataupun naturalisasi. But jujurnya player muda ada potensi untuk jadi salah seorang player terbaik pada masa yang akan datang. The thing is, diorang kena put effort dalam game yang akan datang. Aku betul-betul berharap next game player-player Malaysia dan juga jurulatih dan semua orang technical team bagi 100% supaya Malaysia boleh dapat 3 mata. Kalau kita tengok dekat grup sekarang, Malaysia menduduki tempat yang ketiga. Memang agak mengecewakan lah, kita tak ada point langsung sebab kita kalah. So aku harap next game ada peningkatan. Dengan Filipina pun kita tak lepas, apatah lagi Indonesia yang mempunyai player yang lebih padu. Hai, tak tahu nak cakap apalah. Apa pendapat korang tentang game ni? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak. Inilah alasan netizen Malaysia kenapa Malaysia kalah dengan Filipina. Ini bukan ajang yang serius. Alasan selanjutnya, Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Alasan berikutnya lagi, minimal juara AFF. Alasan berikutnya lagi, menang 4-0 melawan Vietnam. Alasan selanjutnya dan selanjutnya lagi, kita ada peningkatan. Alasan berikutnya,
bisa imbang melawan Korea Selatan. Alasan berikutnya lagi, timnas Malaysia full lokal. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, ini coba laga uji coba untuk timnas Malaysia karena Malaysia ingin ke Piala Dunia. Dan itulah alasan netizen Malaysia. Cari-cari alasan aja ya. Oke, lanjut. Kenauhan, jangan marah. Ternyata guys, inilah alasan Malaysia yang kalah dengan Filipina dengan skor 2-0. Cuy, buset dah guys. Kata One Football malah guys ya, sengaja Malaysia U23 kalah untuk mengelirukan pasukan seterusnya kekal tenang. Cuy, buset dah. Gue percaya guys ya, gue percaya Malaysia akan lolos gitu ya ke babak selanjutnya cuy ya. Jangan King Indo doang lah yang lolos gitu ya, Malaysia juga harus lolos guys ya. Salam respect. Ya, doain aja ya, semoga tim Harimau Malaya bisa mencuri poin di 2 pertandingan selanjutnya melawan Brunei dan timnas Indonesia. Semoga aja, karena kita tahu ya, memang sebenarnya permainan dari tim Harimau Malaya ini, timnas Malaysia ini itu memang bagus, cuman karena penyesuaian akhir aja yang kurang baik ya dari timnas Malaysia. Jadi kemarin itu ketika timnas Malaysia melawan Filipina, memang statistiknya menunjukkan bahwa Malaysia berkuasa, yaitu atas bola pole positionnya 70-30 ya guys. Jadi memang kurang beruntung saja. Jadi semoga next match timnas Malaysia bisa mencuri poin di 2 pertandingan selanjutnya. Oke, lanjut guys. Ball watching dikatakan menjadi punca ini pelatih timnas U23 guys. Macam mana coach melihat, apakah pemain gugup untuk aksi pertama? Ya, kita dari awal permulaan kita dapat lihat pemain yang begitu agak gugup, nampak begitu tidak nampak settle down lah. Maknanya kita terlalu ball watching, mengharapkan orang lain, tidak bersedia dengan awal lah. Mungkin keadaan tekanan, mungkin gugup, mungkin itulah yang menyebabkan kita rasa memberi gol yang mudah untuk. Thank you coach. Ya, gol dari Filipina itu memang tercipta dari pemain keturunan dari Filipina dan Amerika Serikat, pemain muda yang rambutnya agak-agak gimbal, kribo begitu guys. Jadi 2 gol dilesakan oleh pemain ini guys. Jadi buat Indonesia pun nanti di tanggal 18 kan bertemu dengan Filipina, harap hati-hati pada pemain ini guys. Jadi cukup merepotkan pemain ini, karena kita tahu ya, yang timnas Malaysia saja tidak disangka-sangka bisa dikalahkan oleh timnas Filipina. Oke, lanjut. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau Malaya tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Pernah ucap susah nak ditawar daripada Harimau. So of course saya cakap kita terlalu leka untuk menyerang sampai kita lupa distance kita yang terlalu tinggi ke atas, menyebabkan space yang banyak ke bawah. Dan bagi saya Filipina pandai mengenai peluang tu lah untuk tewaskan kita persaingan. Format kejuaraan hanya satu juara, hanya juara kumpulan saja layak ke separuh akhir dan satu net juara. Peluang untuk separuh akhir, saya rasa peluang tu masih ada, cuma nak kita perlu menang lah 2 game ni, sebab kita pilih jalan yang agak struggle.
Tapi selagi mana kita percaya, waktu masa dia. Buat video. Melawan Indonesia match saya. Melawan Indonesia di game tadi. Gimana? Melawan Of course, game Malaysia satu match yang exciting match tengok sebagai pemain dan juga penonton. Jadi menang kalau tu satu ada permainan, sekali satu pasukan juga yang akan juara. Tapi apa-apa pun kita kena belajar lah daripada kesilapan. Dan of course KFL ni satu benda yang penting. Tapi kita ada banyak lagi perjalanan yang penting lain untuk misalkan. Ya, semoga aja timnas Malaysia di match berikutnya bisa mencuri poin ya, terutama nanti melawan tim Indo. Oke, lanjut. Tim muda lawan Filipina, komen kat sini. Malaysia kalah 2-0 kepada Filipina. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya keputusan game pertama Harimau Muda di peringkat kumpulan AFF Mandiri Cup menghampakan. Bukan kerana kita main terus. Sebenarnya Malaysia yang mengawal permainan dari awal dan mempunyai banyak peluang untuk menang game ini. Cuma defense kita buat kesilapan, serangan kita kurang klinikal dan kawasan tengah kita kurang chemistry. Link up tak begitu menjadi ke kawasan tengah disebabkan touch yang berat dan juga passing yang tak tajam. Dan ada beberapa situasi di mana pemain Harimau Muda memegang bola terlalu lama dan ini menyusahkan kita memecahkan low block Filipina. Kebanyakan serangan kita datang dari kawasan luas melalui Alif Izwan di separuh masa pertama dan Nabil Qayyum di separuh masa kedua. Mungkin untuk game akan datang kita boleh guna Haziq Kuti sebagai box to box midfielder untuk memberi dimensi serangan yang berbeza di mana dia boleh carry bola ke depan. Hakimi Azim dengan Fergus ni kurang nasib baik. Sekurang-kurangnya boleh dapat sebiji gol seorang hari ini. Haikal Danish pemain yang bagus tapi disebabkan fizikal kecil, dia memerlukan pemain sekitar dia link up lebih laju dan tepat baru boleh nampak kebolehan sebenarnya. Apa pula pendapat korang game Harimau Muda lawan Filipina? Komen kat sini. Skuad bawah 23 kita memerlukan langkah kiri lepas kalah 0-2 kepada Filipina. Bagi saya perlawanan ni, tim kita tak patut kalah. More possession, more attempts, better chances creation, better chances. Tapi ni bola sepak, siapa skor lebih dia menang. Kita boleh tengok lepas Filipina leading 2-0, dia orang tunggu beramai-ramai bertahan. Tapi itu bukan alasan lah. Perlawanan ni bagi saya serba tak kena dengan front three kita. Kena tepis, kena tiang, kena palang, chances tak convert. Harapan saya paling besar untuk game lawan Brunei adalah untuk tengok front three kita ni betul-betul confident, betul-betul berbisa. Macam biasa, apa pendapat korang tentang perlawanan ni? Beritahu sikit. Ya, timnas Malaysia U23 ini tidak buruk-buruk amat ya. Dia itu tampil baik ketika melawan Filipina. Cuman memang kurang beruntung saja. Jadi untuk timnas Malaysia sabar-sabar, barangkali di match berikutnya bisa mencuri poin dari timnas Brunei dan timnas Indonesia. Tunggu saja nanti. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.